Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai di sore hari ini masih memberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, hari ini kita sudah puasa di hari yang ke berapa ya? Yang ke 6 atau ke 7 ya. Baik, saya kira tubuh kita sudah cukup bisa beradaptasi ya dengan satu perilaku yang baru, yaitu menunaikan ibadah puasa. Dan di podcast kali ini, alhamdulillah ya, saya sudah melakukan aktivitas fisik, jalan jogging saja, jalan tidak terlalu cepat ya. Ya kira-kira mungkin sudah sekitar 45 menit sampai 1 jam ya. Dan berhenti sejenak ya untuk membuat podcast ini ya. Dan podcast hari ini yang akan kita bicarakan yaitu tentang bagaimana kita beraktivitas fisik di saat puasa. Jadi puasa tidak menghalangi kita untuk beraktivitas fisik ya, berolahraga, tetapi tentu saja olahraga yang recommended ya, yang tidak terlalu berat ya, tetapi keharusan kita untuk terus melakukan aktivitas fisik tidak boleh berhenti ya, hanya karena di bulan puasa. Nah, pada podcast ini kita mau memberikan beberapa catatan-catatan penting yang harus kita perhatikan dalam kita melakukan aktivitas fisik, dalam kita melakukan olahraga saat kita menjalani ibadah puasa. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah pilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk berolahraga adalah setelah berbuka sebenarnya ya, tetapi kalau kita lihat aktivitas kita setelah berbuka, saya kira kurang memungkinkan ya, karena begitu berbuka kita harus segera melakukan sholat maghrib ya, sholat maghrib ya. Kemudian macam-macam lah, banyak aktivitas yang agak sulit ya, sehingga mungkin pilihannya bukan setelah berbuka ya, walaupun itu adalah waktu yang termasuk ideal untuk kita bisa melakukan olahraga, kecuali mungkin olahraganya di dalam rumah ya, misalnya dengan menggunakan sepeda statis atau apapun ya yang ada di rumah ya. Itu pun tapi tetap juga rasanya kok tidak pas gitu ya. Nah, pilihan yang kedua adalah justru sebelum berbuka ya, kira-kira 30 sampai 60 menit menjelang berbuka, seperti yang hari ini saya lakukan ya. Ini sebenarnya mungkin lebih panjang dari 60 menit ya, karena tadi saya keluar rumah itu baru jam 4 sore ya. Tetapi tidak apa-apa ya, kebetulan cuacanya juga tidak terlalu panas ya, dari seharian tadi mendung terus. Bahkan sore ini saja juga tadi sempat masih ada sedikit titik-titik air ya. Kemudian yang harus diperhatikan yang kedua ya, kalau kita ingin berolahraga di bulan puasa adalah sesuaikan dengan jenis olahraga ya. Saya kira olahraga ringan sampai sedang masih bisa kita lakukan ya. Misalnya bersepeda ya, jogging seperti yang saya lakukan hari ini, atau jalan santai ya, jalan yang lebih pelan lagi gitu ya. Kemudian juga olahraga yoga. Dan tentu saja yang harus dihindari adalah hindari olahraga yang berat ya, seperti high intensity interval training. Jadi hindari olahraga yang berat di saat bulan puasa. Kemudian catatan yang ketiga ya, tips yang ketiga untuk kita bisa berolahraga di bulan puasa adalah kita tetap harus menjaga asupan makanan ya. Tentu saja bukan di bulan di siang hari ya, karena memang
orang puasa siang hari tidak boleh makan kan ya. Tentu saja di waktu-waktu di mana kita diperbolehkan untuk makan, untuk minum ya. Jadi terutama jaga pada saat buka dan sahur ya, dengan makanan yang seimbang, gizi yang seimbang. Jadi jangan sampai kita tidak sahur ya, apalagi tidak sahur ya. Kemudian juga saat berbuka ya. Jadi yakinkan bahwa seluruh unsur-unsur penting dalam makanan itu tercukupi ya, baik itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan serat juga mineral. Jadi beberapa hal tadi harus tetap diperhatikan saat kita sahur maupun saat kita berbuka. Kemudian yang tidak kalah penting, lagi-lagi di saat kita diperbolehkan untuk makan dan minum adalah banyak-banyaklah minum ya. Ini kadang-kadang kita terlupa karena malam hari ya. Jadi anjurannya kan kita itu minum minimal 1,5 sampai 2 liter per hari. Jadi gunakan waktu-waktu di mana kita diperbolehkan untuk minum, untuk banyak minum ya, bukan minum minuman yang berpemanis buatan atau minum-minuman bersoda, tapi minum air putih saja gitu ya. Itu harus jangan dilupakan ya. Ada saran beberapa waktu yang pas untuk minum supaya kita itu kebutuhan minum airnya terpenuhi, yaitu kita minum sebelum buka ya. Maksudnya bukan sebelum buka itu belum maghrib ya. Jadi sudah saat buka itu dahulukan dengan minum air putih 1 gelas minimal ya. Kalau bisa 2 gelas silahkan saja gitu ya. Kemudian minum lagi setelah buka ya. Mungkin kalau masih terlalu kenyang ya ditunda sebentar ya, kita buka. Kemudian mungkin maghrib ya, kemudian habis maghrib baru kita minum. Kemudian lakukan minum lagi 1-2 gelas adalah sebelum tidur. Jadi ingat ya, sebelum tidur jangan lupa minum air putih. Dan kemudian juga saat bangun tidur, jadi sebelum kita makan sahur dan semuanya, begitu bangun langsung kita minum. Kemudian minum lagi adalah setelah sahur ya, kira-kira menjelang imsak ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada 5 waktu ya, jadi 5 waktu tadi minimal 5 gelas ya. Nah, syukur-syukur ada waktu-waktu tertentu ya, yang tadi di mana kita bisa mengkonsumsi lebih dari 1 gelas ya, sehingga kebutuhan minimum 1,5 liter itu bisa terpenuhi ya di saat puasa ya, untuk kita bisa berolahraga dengan tetap fit di saat kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang terakhir, tip yang terakhir adalah jangan lupa walaupun di bulan puasa kita memang akan berkurang jumlah tidur kita, tetapi yakinkan bahwa kita ini ada waktu istirahat yang cukup ya. Jadi ideal tidur kita kalau menurut teori itu ya 7-9 jam ya. Tapi katakanlah 6 jam lah ya, 6 jam itu saya kira sudah sangat cukup ya untuk kita bisa tidur. Dan juga sempatkan ya, karena di bulan puasa ini juga banyak bekerja maupun juga kuliah maupun juga apapun ya, itu biasanya volume kerjanya juga dikurangi. Jadi sempatkan ada tidur siang ya, walaupun 30 menit pun cukup ya, bisa 1 jam maksimal gitu ya. Jadi sempatkan tidur juga di siang hari ya. Kemudian yang harus juga dihindari ya, walaupun itu bulan puasa, di malam hari itu hentikan ngemil ya. Jadi hentikan ngemil, ini juga seringkali karena ngemil itu juga menjadikan kita itu tidur menjadi berkurang ya. Jadi itulah 5 catatan penting yang harus kita lakukan ya, supaya kita tetap beraktivitas fisik di bulan puasa, tetapi juga tetap dengan badan yang fit, dan kita tidak perlu takut ya untuk ngedrop ya, atau untuk kita jatuh pingsan di saat puasa. Tentu bagi saudara-saudaraku yang mungkin ada penyakit-penyakit tertentu dan perlu konsultasi ke dokter ya, sangat dianjurkan untuk juga melakukan konsultasi itu ya. Tapi mudah-mudahan 5 catatan tadi bisa dilakukan dengan baik dan puasa kita tetap berjalan dengan baik, tetapi juga
aktivitas fisik kita sehari-hari tidak terganggu dengan datangnya bulan Ramadan, yang mana kita punya kewajiban untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.